kata mereka. Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Sulteng TV. Kembali lagi bersama saya Rahmatia dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, sekarang saya berada di salah satu desa yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan juga potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah. Nah, saya berada di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, seperti biasa dalam program Bisik kali ini kita akan mengenali apa saja potensi yang ada di Desa Tikupon bersama dengan 6 narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentu saja pemirsa Sulteng TV kita akan membahasnya lebih lengkap dan lebih mendalam lagi dalam program Bisik Bincang Asik. Terus saksikan kami dalam program Bisik hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Baiklah pemirsa Sulteng TV, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan menggali potensi yang ada di Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Nah, sudah ada bersama saya 6 narasumber saya akan menyapa mereka satu persatu. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ladewa SH selaku Kepala Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, kemudian narasumber kedua saya ada Bapak Kaslan Ladewa selaku Ketua BPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kemudian narasumber ketiga saya ada Bapak Yojo Pawajoli selaku tokoh masyarakat Desa Tikupon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada narasumber selanjutnya yaitu Bapak Artunla Batoa selaku tokoh agama Desa Tikupon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada Bapak Asrul, narasumber saya selaku petugas pendataan statistika Kabupaten Banggai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya alhamdulillah sehat walafiat.
Alhamdulillah. Nah, kemudian ada narasumber terakhir saya, Bapak Anton selaku tokoh pemuda penggerak Karang Taruna di Desa Tikupon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baiklah pemirsa Sulteng TV, kita akan membahas beberapa pembahasan yang mengenai potensi yang ada di Desa Tikupon ini bersama 6 narasumber saya. Nah, oke, kita akan masuk pada pembahasan pertama. Mungkin boleh kepada Bapak Kepala Desa. Kita akan membahas mengenai potensi apa saja Pak. Mungkin lebih awalnya dulu Pak, perkenalan mengenai Desa Tikupon dulu. Kepala Desa Tikupon, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan atau menyampaikan hal-hal yang menjadi potensi Desa Tikupon ini, tentunya kami perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Desa Tikupon adalah desa yang berada di Kepala Burung Pulau Sulawesi, Kabupaten Banggai, Kecamatan Bualemo, yang berbatasan langsung dengan sebelah utara Teluk Tomini, sebelah barat Desa Salipi, masih Kecamatan Bualemo, sebelah timur Desa Mayayap, masih Kecamatan Bualemo, dan sebelah selatan Desa Siuna, Kecamatan Pagimana. Desa kami ini terdiri dari 4 dusun, yang mana mempunyai luas wilayah kurang lebih 64.000 meter persegi atau 64 kilometer. Banyak hal yang didapatkan di Desa Tikupon ini tentang potensi-potensi yang tentunya dengan luasan seperti itu, potensi alamnya mendominasi di Desa Tikupon ini, yang memang banyak potensi belum termanfaatkan, belum dijamah bahkan sekalipun oleh manusia, karena memang melihat luas wilayah dengan perbandingan jumlah penduduk, karena kami hanya memiliki 1175 jiwa penduduk. Tentunya dalam melaksanakan pembangunan di desa ini, potensi-potensi ini perlu kita kembangkan. Di antaranya adalah sumber daya alam, baik itu berupa hasil-hasil hutan, baik hutan kayunya maupun non kayunya. Kemudian ada potensi-potensi lain seperti pariwisata, destinasi pariwisata yang belum dikelola secara baik, dan kemudian ada juga satu pulau yang indah yang sebenarnya kalau kita kelola dengan baik akan menjadikan Desa Tikupon sebagai membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Baiklah pemirsa Sulteng TV, mohon maaf tadi sedikit ada kesalahan teknis. Nah, oke, kita akan lanjut nih Pak Kades pada pertanyaan atau pembahasan kita pertama mengenai potensi apa saja yang ada di Desa Tikupon. Nah, kita untuk mengenal potensi boleh mungkin dijelaskan mengenai apa itu Desa Tikupon atau mengenal lebih dekat mengenai Desa Tikupon. Silahkan Bapak Kepala Desa. Baik.
Desa Tikupon adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Banggai, tepatnya berada di Kecamatan Bualemo, di Kepala Burung Pulau Sulawesi, yang berbatasan langsung dengan sebelah utara dengan Teluk Tomini, sebelah timur dengan Desa Mayayap, Kecamatan Bualemo, sebelah selatan dengan Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, dan sebelah barat dengan Desa Salipi, Kecamatan Bualemo. Desa Tikupon memiliki luas wilayah kurang lebih 64.000 meter persegi, kemudian mempunyai penduduk 1.175 jiwa yang mendiami 4 dusun. Adapun etnis yang ada di Desa Tikupon ini didominasi oleh suku Saluan, kemudian ada suku Jawa, suku Lombok atau Sasak Lombok, dan ada juga Gorontalo serta Bugis. Dari luasan yang ada, Desa Tikupon ini mempunyai potensi yang sangat-sangat banyak, khususnya potensi sumber daya alamnya. Potensi dimaksud misalnya potensi hasil hutan, baik itu berupa jenis kayu ataupun jenis non kayu, misalnya rotan, bambu, dan sebagainya. Kemudian juga karena kita berada di Teluk Tomini, tentunya ada potensi laut perikanan kita, banyak ikan, banyak dengan luasan yang ada, luas lautnya yang ada. Kemudian tentunya di Teluk Tomini ini mempunyai potensi ikan yang cukup baik, cukup banyak. Kemudian ada juga pulau yang bisa ditempuh dengan menggunakan perahu katinting, istilah kita di sini, kurang lebih 10 menit. Ini juga sebuah pulau yang sangat indah sebenarnya, namun kita belum mampu mengelolanya secara baik untuk dijadikan semacam tempat wisata. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, tentunya akan mendapatkan atau kita akan mendapatkan income untuk Desa Tikupon ini. Selanjutnya juga dengan keberadaan masyarakat yang berbeda etnis ini, tentunya menjadikan sumber daya manusianya yang begitu baik, namun belum mendapatkan sentuhan-sentuhan untuk peningkatan kapasitasnya. Oleh karenanya kami dari pemerintah desa insya Allah akan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas manusia, sumber daya manusia ini, sehingga potensi-potensi alam tadi yang saya sebutkan bisa dapat dimanfaatkan secara baik. Itu barangkali yang sekedar untuk potensi kita yang ada di Desa Tikupon. Kami juga berharap tidak hanya Desa Tikupon ini hanya ada masyarakatnya yang berusaha, tetapi tentunya kami berharap ada uluran tangan dari teman-teman yang berada di luar Desa Tikupon itu. Saya pikir demikian dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Kepala Desa Tikupon. Mungkin boleh kita lanjut kepada Bapak Kaslan Ketua BPD Desa Tikupon mengenai potensi apa saja yang ada di Desa Tikupon ini, Bapak. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami dari BPD Tikupon sebagai wakil daripada masyarakat, tadi sudah banyak yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa tentang potensi-potensi yang ada di Desa Tikupon. Kami tinggal menambahkan sedikit,
Jadi di sini di Desa Tikupon yang paling nominal adalah potensi yang ada di sini adalah kopra atau kelapa yang ada di Desa Tikupon. Ini yang di potensi yang ada di masyarakat Desa Tikupon ini. Kemudian untuk bidang pertanian juga, kalau saya rasa potensi untuk di Desa Tikupon tidak ada lagi barangkali yang sekarang, karena ya memang kegiatan daripada atau hasil daripada masyarakat Desa Tikupon ini hanya semata-mata di kopra ini, yang hasil alam ini kan yang banyak. Kalau pertanian untuk lain-lain untuk masyarakat Tikupon sampai saat ini belum ada yang lebih baik. Cuma tidak tahu kalau misal di warga masyarakat di Trans kegiatan mereka itu atau hasil mereka itu yang sekarang mereka dapat adalah atau yaitu tanaman palawija, yaitu jagung atau kedelai. Namun itu juga kita menyesuaikan musim di sini sehingga tidak terlalu bagaimana. Milik rakyat Sultan. Baiklah, mungkin kita akan masuk pada narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Kaslan Ladi, Ketua BPD Desa Tikupon. Nah, mungkin boleh Bapak jelas di potensi yang ada di desa dan kemudian apa-apa saja yang ada di Desa Tikupon ini. Silahkan Bapak. Tadi kami sudah dijelaskan yaitu potensi yang ada di Desa Tikupon, yaitu bidang pertanian ini termasuk kelapa, kemudian tanaman palawija atau tanaman bulanan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tikupon atau warga masyarakat Desa Tikupon. Kemudian di bidang peternakan di sini juga, yaitu semua masyarakat di sini memelihara sapi atau ternak sapi, yang hampir semua masyarakat di sini yaitu memelihara sapi. Kemudian bidang-bidang di kelautan untuk di sini, karena masyarakat di sini bukan pelaut atau bukan suku Bajo, yang sehingga kegiatan itu hanya dilakukan bagi orang-orang tertentu yang suka melaut. Jadi saya rasa untuk potensi masyarakat di sini untuk di Desa Tikupon yang paling dominan adalah kopra. Barangkali itu saja yang kami dapat tambahkan, dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Kaslan Ladewa selaku Ketua BPD Desa Tikupon. Oke, mungkin kita boleh ke narasumber selanjutnya, Bapak Yojo Pawajoli. Boleh Bapak mungkin dijelaskan mengenai potensi yang ada di Desa Tikupon ini. Oke, silakan Bapak. Oke, yang perlu kami tambahkan, barangkali potensi desa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, tapi masih ada satu untuk tempat para wisata, yaitu
air terjun. Itu perlu juga uluran tangan dari pemerintah. Kalau seandainya bisa dilaksanakan, itu akan menjadi menjadi pendapatan di desa kami juga. Barangkali yang lain-lain apa yang sudah disampaikan tadi, itulah potensi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Yojo Pawajoli selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Tikupan. Oke, pemirsa Sulteng TV, tadi kan kita sudah mendengar bersama-sama potensi apa saja yang ada di Desa Tikupan ini. Nah, saya akan bertanya kembali kepada Bapak Kepala Desa. Melihat Pak potensi yang ada di Desa Tikupan, mulai dari sumber daya alam, kemudian pariwisata juga. Nah, kira-kira program apa saja yang disusun oleh pemerintah desa dalam hal mengembangkan potensi yang ada di Desa Tikupan ini? Silahkan Bapak. Baik, kami pemerintah Desa Tikupan, dalam visi misi kami, dalam visi kami yakni Tikupan maju, artinya Tikupan yang akan menjadi desa mandiri, desa yang adil, desa yang jujur, dan insya Allah menjadi desa yang unggul. Untuk mencapai semua itu tentunya kami akan memanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada. Misalnya potensi sumber daya alam, khususnya untuk non kayu. Di sini rotan bergelimpangan. Bambu, hutannya kita di sini dominan bambu, namun belum termanfaatkan dengan baik. Dalam misi kami akan berusaha dengan mengirimkan anak-anak dari Desa Tikupan ini yang berbakat untuk menimba ilmu ke luar daerah untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi tadi. Jadi kita akan rencanakan memberikan mereka bantuan untuk dimagangkan di wilayah-wilayah di mana di Indonesia ini yang telah lebih dahulu ada kegiatan-kegiatan mobiler yang non kayu ini yang unggul. Kami akan berusaha untuk mengirimkan anak-anak kami ini untuk dididik, magang di sana, sehingga sekembalinya mereka bisa memanfaatkan potensi ini. Jadi ini juga sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, karena memang sumber daya alam ini sangat melimpah, namun tidak termaksimalkan dengan baik karena kemampuan kita mengelola itu yang masih sangat di bawah. Kami di sini bukan tidak mampu, tapi karena memang di sini kita termanjakan oleh alam, sehingga daya saing kami, daya persaingan untuk membuat mereka atau membuat kita ini maju itu sangat kurang, karena tentunya yang dituju di sana adalah kehidupan bahagia. Nah, kami di sini bahagia walaupun tidak kaya. Kehidupan kami di sini sangat-sangat baik. Walaupun mungkin menurut kategori ukuran kemiskinan, kita mungkin bisa masuk di, ada yang masih masuk di masyarakat miskin. Tapi sesungguhnya kami di sini tidak ada yang miskin. Kami di sini sangat bahagia. Kami di sini sudah sangat-sangat menikmati kehidupan di Desa Tikupan, karena kami masih bisa menyatu dengan alam, kami masih bisa berbagi, gotong royong sangat tinggi di sini, sehingga daya saingnya ini masih di bawah, karena mereka memang tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang kami akan pacu, sehingga kita tidak hanya fokus di desa kita sendiri untuk yang penting hidup saja, tetapi mari kita membuat masyarakat ini bisa mempunyai skill yang lebih baik, sehingga kita mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Untuk
potensi seperti yang disampaikan tadi, ada pulau-pulau yang ada di depan Desa Tikupon, ada air terjun yang ada di Desa Tikupon. Ini belum termanfaatkan dengan baik. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah mensinergikan visi misi ini dengan pemerintah daerah, sehingga kami akan melakukan semacam kegiatan-kegiatan menuju kepada daerah pariwisata itu. Memang kalau kita hanya berpikir untuk menggunakan dana desa ini, kita belum mampu semaksimal mungkin. Namun sedikit demi sedikit kami akan berusaha untuk mencukupkan atau untuk membuka jaringan akses jalannya, kemudian membuka jaringan sampai ke pulau, sehingga potensi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini juga sudah ada rencana kami beberapa tahun sebelumnya, walaupun pada saat itu saya belum menjadi kepala desa. Namun apa yang pernah kami rencanakan terkendala dengan transportasi yang menghubungkan antara kota Luwuk dan desa-desa yang ada di Kepala Burung ini, karena jalan yang tidak bagus atau masih sangat rusak. Namun untuk tahun 2023 ini insya Allah akan lebih mulus jalannya, sehingga mempermudah para wisatawan domestik dari Luwuk mungkin untuk bisa datang ke sini, walaupun memang jaraknya agak jauh, karena kita dari kabupaten, dari desa ke ibu kota kabupaten itu ada 77 km. Ini yang kami akan upayakan, sehingga potensi-potensi yang ada ini bisa dimanfaatkan. Ada tadi yang ditambahkan Pak Ketua BPD bahwa kita ada potensi pertanian. Potensi pertanian di sini, khususnya kita di sini masih monokultur, khususnya kopra. Nah, ini kita hanya terpaku bagaimana caranya supaya kopra itu laku, dan sudah ada pembelinya. Namun fluktuatif harga membuat masyarakat kadang-kadang merasa kecewa dengan harga kopra yang ada. Setiap saat ada perubahan harga, masyarakat kadang-kadang mengeluh bahwa hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya operasional mereka. Kami juga akan berusaha untuk mencari atau menghubungkan teman-teman atau ibu-ibu yang ada di Desa Tikupon ini yang dimotori oleh PKK untuk membuat industri rumahan. Kami akan menyediakan alat-alatnya untuk kita mungkin bisa membuat minyak dari kelapa dalam yang ada di Desa Tikupon ini. Karena Desa Tikupon ini kalau bicara potensi kopra atau potensi kelapa di Kecamatan Bualemo ini merupakan desa yang paling banyak hasilnya. Kemudian untuk perkebunan lain atau pertanian lain itu ada. Ekstensifikasi kita sebenarnya masih terus berjalan. Namun kami berharap agar sumber daya manusia kita ini bisa baik lagi, kemudian bisa memanfaatkan secara intensifikasi agar tidak menjadi banyak lahan-lahan yang terbuka kemudian tidak termanfaatkan dengan baik. Kami juga telah ingin bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan pertanian, misalnya perkebunan sawit. Ini kami sudah mencoba untuk menghubungi beberapa pihak dari perusahaan pertanian, perkebunan untuk membuka perkebunan sawit, dalam hal ini sebagai plasma mandiri. Jadi kami hanya bekerja sama, tapi bukan mereka tidak akan menanamkan modalnya atau menjadikan Desa Tikupon ini sebagai perkebunan inti mereka. Kami hanya sebagai penopang daripada perkebunan dari perusahaan tersebut, dengan catatan bahwa kami di sini tetap mandiri. Jadi dilaksanakan oleh desa itu sendiri, masyarakat desa itu sendiri, sehingga pemanfaatan lahan-lahan yang terbiarkan atau tidak dimaksimalkan ini bisa akan terus berjalan. Untuk yang lain-lain, potensi-potensi yang ada misalnya kelautan,
Nah, ini kita di sini kan masih istilahnya nelayan tradisional. Nelayan tradisional ini hanya bergerak di bidang tangkap. Jadi tangkapnya pada saat mereka melaut ini bisa saja dapat, bisa saja tidak. Berjudilah kita turun ke laut. Nah, kami berusaha, kemarin saya sudah sempat bincang-bincang dengan pihak dinas kelautan di Kabupaten Banggai bahwa kalau bisa tolong dibantu kami dengan budidaya laut, budidaya ikan laut, misalnya dibantu dengan keramba apung dan lain-lain, sehingga masyarakat tidak hanya terpaku kepada mengejar ikan yang belum tentu di mana letaknya. Nah itu, jadi insya Allah kalau ini bisa terbantu, maka kami, nelayan kami, ada beberapa nelayan yang ada di wilayah ini mungkin akan lebih fokus kepada membudidayakan ikan. Itu barangkali dari gambaran apa yang kami dari pemerintah desa akan laksanakan ke depan. Semoga apa yang kami laksanakan ini mendapat respon dari pihak-pihak yang berwenang, sehingga capaian-capaian untuk kemakmuran rakyat di Desa Tikupon khususnya ini akan bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Ladewa atas penjelasan mengenai program pemerintah Desa Tikupon. Oke, boleh mungkin ada tambahan dari narasumber saya, Bapak Masrul, selaku petugas pendataan statistik mengenai potensi yang ada di Desa Tikupon ini, Pak. Ya, terima kasih. Ya, yang tadi ini setelah disampaikan oleh Pak Kades, ya saya cuma menambahkan sedikit bahwa di Desa Tikupon ini memang sangat berpotensi, terutama di bidang perkebunan, kelapa dalam, apa semua itu. Karena sering-sering saya lewat sini, biasa kalau pada musim panen itu sampai bertonton itu apa kopra, iya. Apalagi berbicara masalah laut, itu kemain perahu-perahu itu bawa ikan ke sini jual. Jadi kalau kita melihat memang masyarakat di sini sangat mudah untuk mendapatkan hasil ikan karena memang dijual dengan harga sangat murah. Kira-kira begitu Pak Kades? Iya. Terutama itu termasuk juga kantong produksi. Ya, misalnya apa ini tanaman jagung itu tidak susah seperti dulu. Kalau dulu itu kan jalannya agak susah, sekarang sudah bagus karena adanya jalan kantong produksi. Iya. Karena tadi ini semua sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa, jadi saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, boleh lanjut. Mungkin ada tambahan dari Pak Anto selaku tokoh pemuda mengenai potensi yang ada di desa. Baik, terima kasih. Untuk berbicara potensi sudah disampaikan Pak Kades. Kami dari Karang Taruna berharap kan di sini lebih potensinya di kelapa. Kalau bisa dari pemerintah desa melibatkan Karang Taruna untuk dibuat semacam pelatihan pembuatan mungkin sabut kelapa jadi apa, sehingga anak-anak muda atau yang mungkin biasa masih belum punya pekerjaan bisa kita latih sehingga bisa menghasilkan untuk potensi-potensi yang ada di desa. Mungkin cukup itu dulu. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin boleh pernyataan dari tokoh agama Bapak Arton Labatoa mengenai potensi yang ada di desa ini, Pak. Terima kasih. Kami sudah tidak yang sudah dijelaskan oleh Pak Kades, Ketua BPD, tokoh masyarakat. Jadi apa yang sudah dibicarakan kan tadi ada sambutan-sambutan dari pemerintah yang dapat
mandang kami di Desa Tikupon ini. Terima kasih yang kami sadar. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, itu tadi kita sudah berbicara tanda tambahan dari beberapa narasumber mengenai potensi yang ada di desa, dan juga kepala desa sudah menjelaskan bahwa potensi yang ada di desa juga sudah diupayakan dalam bentuk program yang sudah disusun oleh pemerintah desa, khususnya oleh kepala desa, sesuai dari bidang-bidang atau sesuai dari potensi yang ada. Misalnya di bidang kelautan, kemudian di bidang sumber daya alam dan sebagainya. Nah, mungkin boleh dari tokoh masyarakat dulu, Bapak Yojo Pawaloli, mengenai tanggapan Bapak mengenai program-program dari pemerintah desa dengan potensi yang ada di Desa Tikupon ini. Silahkan Bapak. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apa program yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, kami dari tokoh masyarakat sangat mendukung. Hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, barangkali semua narasumber ini menyetujui. Barangkali hanya itu saja. Oke, baik. Oke, saya lanjut ke Ketua BPD. Terima kasih. Nah, Ketua BPD selaku partner dari pemerintah desa, mungkin boleh ada tambahannya Bapak mengenai program atau ada pernyataan lain mengenai program yang sudah disampaikan oleh kepala desa ini. Oke, terima kasih. Tadi sudah cukup banyak yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa atau sebagai program beliau untuk pemerintah Desa Tikupon. Jadi kami sebagai BPD atau wakil daripada masyarakat hanya mengharapkan agar supaya hal-hal yang program-program ini kami juga termasuk dari BPD cukup mendukung apa yang beliau lakukan dan selalu bersinergik untuk membantu program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa Tikupon apa yang beliau sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Oke lah pemirsa Sulteng TV, kita sudah mendengar bersama bagaimana tadi penjelasan mengenai potensi yang ada di Desa Tikupon, kemudian peran dari pemerintah desa mengambil program-program apa saja yang sesuai dari kebutuhan untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di desa ini. Nah, kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai potensi pariwisata yang sempat disinggung di segmen awal tadi mengenai pariwisata yang ada di Desa Tikupon ini. Nah, namun kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Terus saksikan kami dalam program Bisik Bincang Asik hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Salah satu kabupaten Banggai yang ada di bagian utara, dataran rendah hingga pegunungan, wilayah Kecamatan Bualemo. Hidup rukun dalam satu rumpun, hidup sejahtera selalu berdampingan.
hasil alam jadi tonggak hidup. Petani, nelayan, dan juga pegawai. Dari desa Salipi sampai desa Tahima, beragam suku, adat dan budaya terpatri dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan semboyan Monsuani Tano. Hidup rukun dalam satu rumpun, hidup sejahtera selalu berdampingan. Hasil alam jadi tonggak hidup, petani, nelayan, dan juga pegawai. Dari desa Salipi sampai desa Tahima, beragam suku, adat dan budaya terpatri dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan semboyan Monsuani Tano. Kecamatan Balemo, Sulawesi Tengah, kita orang semua basudara. Padeng oma, sok kasih contoh sampai tua baku sayang, sampai tua baku sayang, sampai tua baku sayang. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Baiklah pemirsa Sulteng TV, terima kasih tetap bersama kami dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai potensi pariwisata yang ada di Desa Tikupon. Nah, karena tadi sudah disinggung sama Kepala Desa mengenai potensi pariwisata yang ada di Desa Tikupon, saya akan mendengar nih dari tokoh pemuda dulu nih, mengenai potensi pariwisata yang ada di Desa Tikupon. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk di Desa Tikupon, potensi wisata sangat banyak. Cuma mungkin nanti sekarang kita sebenarnya di potensi wisata ini itu seperti pulau bola. Jadi kita berharap dari pemerintah desa
bisa bekerja sama dengan pemuda sehingga kita bisa menarik seperti wisata-wisata dari luar. Jadi kita dari pemuda bisa saling bekerja sama. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Masrul mengenai potensi tadi sudah disebutkan oleh Pak Anto mengenai potensi yang diketahui yaitu ada Pulau Bola, dan kemudian mungkin boleh dikembangkan sama-sama dengan pemerintah dan juga pemuda desa untuk pengembangan. Mungkin akan ada tambahan lagi dari Bapak Masrul mengenai pariwisata yang ada di Desa Tikupon. Silahkan Bapak. Terima kasih. Iya, untuk sementara kalau kita mau lihat di potensi desa ini termasuk pantai itu sebetulnya kalau untuk itu Pulau Bola kalau kita mau lihat dari jauh itu emang sangat indah. Sebetulnya kalau dilestarikan itu mungkin jadi wisatawan bisa datang untuk berkunjung. Nah, kemudian juga pantainya juga indah kelihatannya, pasirnya putih dan kemudian dihiasi oleh karang-karang temburumbu gitu. Iya. Jadi saya kira cuma itu bisa saya dapat tambahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ar. Kan Bapak. Terima kasih. Memang sebelum Bapak Kepala Desa jadi Kepala Desa memang sudah ada rencananya bahwa Pulau Bola itu akan dijadikan wisata. Mudah-mudahan sekarang kan sudah jadi Kepala Desa, kami berharap dari masyarakat supaya agar diprogramkan wisata, agar supaya bagian-bagian yang punya perahu atau apa kan bisa mendapatkan apa dari warga-warga yang mengunjung di wisata itu. Oke, terima kasih. Mungkin boleh lanjut ke tokoh masyarakat dulu mengenai pariwisata yang ada di desa. Silakan Bapak. Perlu saya tambahkan bahwa apa yang disampaikan tadi, Pulau Bola itu sudah lama memang. Jadi kami mengharap kepada Bapak Kepala Desa supaya bekerja sama atau di Provinsi Sulawesi Tengah agar bisa dapat dikelola dengan baik. Dan yang satu lagi di air terjun sana, di jalan raya sana, di atas gunung itu air terjun, kalau bisa itu juga salah satu tempat wisata yang indah karena dia jalan darat. Barangkali hanya itu, nanti sebentar nanti akan ditambahkan oleh Bapak Kepala Desa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, mungkin boleh ke Ketua BPD dulu, Pak Kasan Ladewa. Nah, ini kan tadi masyarakat sudah menjelaskan mengenai potensi pariwisata. Mungkin Bapak boleh tambahkan? Ya, untuk tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Desa juga tentang tempat wisata-wisata yang ada di Desa Tikupon ini yang perlu harus kita kelola agar supaya tempat wisata yang lebih baik lagi. Kami juga berharap sama Kepala Desa karena ini pemerintah, harapkan supaya program karena sudah dimasukkan dalam program pemerintah, bagaimana upayanya Pak Kepala Desa bersama kami juga termasuk wakil daripada masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat Desa Tikupon agar supaya ini air terjun dan Pulau Bola itu bisa dibuatkan satu tempat yang memang sudah tertata, maksudnya sudah menjadi tempat yang baik supaya pengunjung
pengunjung dari desa lain bisa berkunjung ke tempat itu dan menjadi pendapatan juga dari masyarakat, bisa juga untuk menjadi kontribusi dari pemerintah desa di sini. Barangkali hanya itu, kami berharap supaya Pak Kepala Desa bisa menjelaskan upayanya bagaimana supaya kita bisa pikirkan juga agar tempat wisata itu, kalau sekarang yang masih seperti itu, saya rasa kemarin-kemarin sebetulnya sudah banyak yang datang berkunjung di sini. Cuma karena mungkin jalan, kemudian di sana juga karena belum bagus, belum ada tempat misalnya dibuatkan WC atau apa yang supaya mereka berkunjung ke sana bisa tempat untuk buang air atau apa, sehingga hilang, padahal itu sudah dipromosikan. Jadi kami tinggal menunggu dan mendukung program yang Pak Kepala Desa juga sudah masukkan di dalam program pemerintah desa. Barangkali, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Kasan Ladewa selaku Ketua BPD. Sekarang saya lanjut ke Bapak Muhammad Ladewa selaku Kepala Desa Tikupon. Nah, kita sudah mendengar nih Pak tadi mengenai Pulau Bola, kemudian air terjun yang merupakan potensi pariwisata yang ada di desa Tikupon ini. Nah, tadi juga beberapa narasumber mempunyai harapan kepada kepala desa untuk bagaimana nanti potensi pariwisata yang ada itu bisa dikembangkan dan dimajukan, karena mengingat memang pariwisata adalah penopang perekonomian masyarakat yang cukup efektif. Nah, boleh mungkin Bapak untuk penjelasan mengenai potensi pariwisata yang ada di desa Tikupon. Silahkan Bapak. Baik, saya mulai dari potensi di Pulau Bola. Untuk potensi pemanfaatan Pulau Bola ini sebagai tempat wisata, saya dan teman-teman BPD telah berusaha atau telah mencanangkan gerakan pariwisata ini dengan kita harus menyiapkan dulu fasilitas yang ada, karena memang tempat-tempat wisata ini tidak hanya karena keindahan alamnya, tapi tentunya butuh fasilitas sehingga kenyamanan daripada orang yang datang berwisata di tempat itu akan terjaga. Kami dari pemerintah desa telah melakukan upaya dengan mengirimkan beberapa permohonan proposal ke pihak pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, untuk khususnya untuk Pulau Bola ini supaya bisa disediakan fasilitas-fasilitasnya. Namun juga karena anggaran yang terbatas, informasi yang saya dapatkan insya Allah untuk tahun depan ini kita bisa dibantu dengan perahu penyeberangannya. Selanjutnya untuk fasilitas lain, kami masih berusaha untuk secara swadaya, kemudian dibantu dengan stimulan daripada dana desa ini untuk bisa membuat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan menjadikan tempat ini terpromosi dengan baik, karena pariwisata ini butuh promosi bagi masyarakat luar untuk datang melihat ataupun datang berwisata di tempat itu. Harapan kami hari ini, kami mencoba untuk bersama para pemuda, kemudian tokoh masyarakat yang ingin melakukan penyiapan tempat atau penyiapan fasilitas. Misalnya kami sudah dihubungi untuk gerakan mereka melakukan pembuatan rumah terapung di depan Pulau Bola itu. Saya menyambut positif dan menghimbau kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk bisa bersama-sama melakukan kegiatan ini. Jangan dulu terlalu berharap kepada pemerintah, karena pemerintah akan membantu ketika kita
melakukan kegiatan terlebih dahulu. Mereka melihat dulu apa bisa ini dibantu atau tidak. Kalau kita sudah melakukannya, secara otomatis insya Allah kita akan dibantu dengan bantuan-bantuan, baik itu pembangunan fisiknya maupun promosinya. Selanjutnya untuk air terjun itu memang agak dekat sih, kurang lebih 500 meter dari jalan raya, jalan Trans Sulawesi ini, masuk ke dalam, namun aksesnya belum ada. Ini juga kami akan berupaya untuk membuat jalan sehingga menuju tempat itu akan lebih baik, akan lebih bagus lagi. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung lainnya ini juga kami mencoba untuk menghubungi teman-teman yang lain agar mungkin bisa melakukan penyiapan fasilitas-fasilitas ala kadarnya. Setelah itu kemudian kita promosi, dan ketika ini bisa dilaksanakan tentunya pemerintah akan berpihak kepada kita. Dalam hal ini memang untuk kita dalam hal para wisata, ini orang kampung. Kalau orang kampung setelah liburan maunya ke kota, bukan ke tempat-tempat di hutan atau di pulau, karena memang tinggalnya kita di hutan dan di pulau. Jadi tetapi yang kita mau tarik ini adalah masyarakat kota yang notabene mempunyai kemampuan keuangan yang lebih baik, yang lebih banyak, sehingga ketika datang di sini tentunya yang dibawa adalah uang. Nah, ini juga yang saya sampaikan kepada masyarakat agar membuka peluang, dan tentunya yang paling utama adalah bagaimana masyarakat bersikap ramah terhadap wisatawan. Jadi jangan orang mau datang di sini kemudian kita tidak terima dengan baik. Sikap ramah itu menjadi kunci sukses daripada bagaimana wisatawan bisa setiap saat berkunjung ke tempat kita. Walaupun fasilitasnya bagus, tempat-tempat wisatanya bagus, kalau pengelolanya tidak bagus, tidak bersikap ramah, tentunya tidak akan jadi ini para wisata. Sehingga saya berharap kepada masyarakat Tikupon, ketika ada tamu-tamu kita, ada para wisatawan domestik kita, karena ini belum mendunia, jadi masih domestik. Ketika ada mereka yang hadir, marilah kita tersenyum kepada mereka, kita sambut mereka, kita bantu mereka dengan memberikan bantuan kepada teman-teman yang berwisata ke sini, mempermudah akses mereka ke tempat-tempat wisata, dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada teman-teman kita untuk bagaimana mereka bisa aman di tempat tersebut. Saya pikir itu juga bagian daripada tugas-tugas kami, tugas-tugas pemerintah desa, dan secara keseluruhan menjadi bagian daripada tugas masyarakat untuk menyambut para tamu secara baik dan bersaudara. Mari kita sambut mereka secara kekeluargaan. Saya pikir demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak Muhammad Ladewa selaku Kepala Desa Tikupon. Baiklah pemirsa Sulteng TV, itulah tadi penjelasan mengenai potensi pariwisata yang ada di Desa Tikupon, yang memang Desa Tikupon ini menjadi salah satu desa yang strategis karena memang dari potensi pariwisatanya itu kita dapat dari wisata baharinya yaitu Pulau Bola. Nah, kemudian dia juga dapat wisata alam yaitu air terjun. Nah, oke, baiklah pemirsa Sulteng TV, kita berada pada akhir pertemuan kita. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada program Bisik kali ini, mungkin saya boleh mendengar statement closing atau harapan dari keenam narasumber saya. Mungkin boleh dimulai dari Bapak Muhammad Ladewa SH selaku Kepala Desa Tikupon. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Harapan kami setelah insya Allah, setelah apalagi dengan kita telah masuk di area promosi dengan TV Sulteng ini, terima kasih untuk TV Sulteng telah bersama-sama kami di sini ingin mempromosikan tempat-tempat wisata, potensi wisata kami. Harapan kami setelah ini tentunya mari saya mengajak kepada teman-teman, kepada rekan-rekan Handai Tolan untuk sama-sama mempromosikan tempat-tempat kita ke seluruh rekan dan teman kita masing-masing.
gunakan sosmed, gunakan sosial media ini sebaik-baiknya untuk mempromosikan wilayah atau potensi-potensi wilayah kita di Desa Tikupon ini, sehingga kalau ini sudah bisa dilaksanakan secara maksimal, maka tentunya mereka akan datang ke sini. Yang berikut adalah, saya juga berharap agar setelah ini pemerintah bisa melihat, karena kami belum mampu untuk membiayai perlengkapan fasilitas yang ada. Tentunya kami masih butuh bantuan, kami masih butuh campur tangan, termasuk bagaimana mendidik para pengelola wisata ini menjadi pengelola wisata yang baik dengan manajerial yang baik pula. Fasilitas menjadi urutan kedua, yang urutan pertama adalah bagaimana para pengelola wisata ini melakukan pekerjaan mereka sebaik-baiknya, sehingga para wisatawan ini datang ke tempat ini merasakan lebih nyaman dan lebih sejuk berada di wilayah Desa Tikupon. Saya berharap kembali sekali lagi, harapan kami kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah Kabupaten Bangkai maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan Dinas Kementerian Pariwisata bisa mendengar suara kami, bahwa tengoklah kami yang ada di Sulawesi, masih banyak potensi-potensi wilayah yang ada di wilayah kami, misalnya pulau wisata bahari dan wisata-wisata alam, pegunungan, serta ngarai-ngarai yang memang cukup baik di wilayah Kabupaten Banggai, khususnya Kecamatan Bualemo, terkhusus kembali di Desa Tikupon ini. Itulah harapan kami, semoga menjadi dorongan kita semua, dan setelah para wisata kita berhasil, insya Allah akan menambah pendapatan bagi masyarakat yang ada di Desa Tikupon. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Muhammad Ladewa Esa selaku Kepala Desa Tikupon. Nah, mungkin boleh lanjut ke Bapak Kaslan Ladewa selaku Ketua BPD untuk memberikan statement closing dan harapannya Bapak. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Kami atas nama sebagai wakil daripada masyarakat Desa Tikupon sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yaitu hanya mengharapkan agar supaya apa yang kita perbincangkan tadi dan program-program yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa ini menjadi harapan kami dari masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Desa Tikupon. Dan sebagai BPD, apapun program yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa, kami selalu bersinergik dan mendukung untuk demi kemajuan Desa Tikupon yang kami cintai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Boleh lanjut kepada Bapak Yojo Pawa Joli selaku tokoh masyarakat untuk statement closing dan harapannya Bapak. Silakan. Terima kasih. Kami sebagai tokoh masyarakat meminta harapan kepada petugas prawisata baik yang di kabupaten maupun di provinsi ataupun kementerian yang ada di Jakarta, supaya dapat diperhatikan apa yang disampaikan tadi bagi wisata yang ada di Tikupon, yaitu Pulau Bola dan air terjun. Karena tidak bisa kami melaksanakan apabila tidak ada uluran tangan dari bapak-bapak yang ada di atas. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Mungkin lanjut kepada Bapak Artun Labatoa selaku tokoh agama untuk memberikan statement closing dan juga harapannya Bapak, silahkan. Terima kasih kepada Bapak yang mempromosikan program-program yang ada di desa kami, yaitu yang diprogramkan oleh Kepala Desa. Semoga yang dapat mendengar pada pemerintah-pemerintah bisa memikirkan apa yang telah diprogramkan oleh Kepala Desa Tikupon. Kami masyarakat sangat berharap
karena kami butuh agar desa kami ini bisa maju. Terima kasih. Oke, baik. Boleh lanjut kepada Bapak Asrul untuk statement closing ya Bapak, silahkan. Ya, terima kasih. Harapan kami kira-kira untuk ke depan nanti kira-kira Pak Kepala bisa mengkondisikan supaya maksudnya desa ini jauh lebih baik, sekira seperti itu. Karena tadi sudah penyampaian dari beberapa Camano, jadi saya kira cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Oke, boleh terakhir untuk Pak Anto selaku tokoh pemuda di Desa Tikupon untuk memberikan statement closing ya, Bapak. Silakan. Harapan kami dari selaku pemuda Kartu Karang Taruna Desa Tikupon mendukung semua program-program kepala desa. Semoga apapun yang kepala desa sampaikan dari bisa diterima atau dari pemerintah pusat, provinsi, daerah bisa bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kepala desa Tikupon. Mungkin cukup sekian. Oke, baik, terima kasih. Tak terasa perjumpaan kita pada malam hari ini telah berada pada akhir dan telah kita dengarkan bersama mulai dari penjelasan potensi desa yang ada di Desa Tikupon. Kemudian kita juga tadi sudah membahas mengenai pariwisata tingkat desa, dan juga kita sudah mendengar mengenai program apa saja yang dicanangkan oleh pemerintah desa dan juga beberapa elemen pendukung dari Desa Tikupon dan juga masyarakat Desa Tikupon. Nah, kemudian memang harapan yang inginkan oleh pemerintah desa, elemen-elemen pendukung pemerintah desa dan juga masyarakat Desa Tikupon adalah dengan bagaimana pariwisata dan potensi yang ada di desa itu bisa dimajukan dan bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depannya. Oke, baiklah pemirsa Sulteng TV, saya Rahmatia dan tim Sulteng TV bersama dengan masyarakat Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terus saksikan program Bisik Bincang Asik hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng.